Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati penyiar Mbak Danti serta pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun Anda berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan siang sore hari ini menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari ini Rabu tanggal 29 April tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.479 orang, artinya bertambah 17 orang. Kedua, jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 30 orang, artinya tetap. Ketiga, jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 4 orang, artinya tetap. Keempat, jumlah OTG yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 26 orang, artinya tetap. Kelima, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 186 orang, artinya bertambah 1 orang. Keenam, jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 161 orang, artinya bertambah 4 orang. Ketujuh, jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 24 orang, artinya berkurang 3 orang. Kedelapan, jumlah kumulatif ODP yang meninggal adalah 1 orang, artinya tetap. Kesembilan, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 3 orang, artinya tetap. Kesepuluh, jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 2 orang, artinya tetap. Ke-11, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 1 orang, artinya tetap. Dan ke-12 adalah jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang, artinya tetap. Selanjutnya akan kami sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk pada hari ini adalah kosong atau nihil. Kedua, jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia adalah 6 orang. Ketiga, jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 3 orang. Keempat, jumlah kumulatif pemudik atau pendatang semuanya yang berada di karantina adalah 45 orang. Kelima, jumlah kumulatif penghuni dipulangkan adalah 11 orang, artinya tetap. Dan keenam, jumlah kumulatif total penghuni rumah karantina kesehatan adalah 40 orang, artinya bertambah 3 orang. Selanjutnya akan kami sampaikan kondisi terkini di Kota Blitar. Ada hasil tracing ya. Pertama yaitu ada 1 pasien
dalam pengawasan atau PDP seorang laki-laki berumur 36 tahun beralamat di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, masuk rumah sakit rujukan, masuk di rumah sakit swasta pada tanggal 28 April tahun 2020 kemarin. Kemudian dirujuk ke rumah sakit rujukan pada hari itu juga ke Rumah Sakit Mardiwaluyo Kota Blitar. Hasil tracingnya atau pelacakannya adalah sebagai berikut. 1. Yang bersangkutan adalah seorang pekerja di bengkel di daerah Kabupaten Blitar, memiliki riwayat sakit demam 8 hari lamanya, disertai keluhan batuk, pusing, mual, dan muntah. Kemudian yang bersangkutan berobat ke rumah sakit swasta di Kota Blitar dan dilakukan tes rapid atau rapid test dengan hasil positif. Namun ini belum tentu COVID-19. Bisa saja negatif, bisa saja COVID-19-nya negatif. Jadi masih perlu pemeriksaan selanjutnya. Karena memerlukan pemeriksaan selanjutnya dan ada keluhan seperti itu, akhirnya dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo. Itu terkait dengan salah satu PDP atau pasien dalam pengawasan yang terbaru terkini di Kota Blitar. Iya, sementara demikian Mbak Danti. Iya, Bapak, untuk informasi tentang ada suami istri katanya warga Balapan yang terpapar COVID-19 itu kronologis yang sebenarnya bagaimana Pak? Ini biar masyarakat tidak panik ya istilahnya kalau udah mendapatkan kejelasan dari Bapak Muklis, Pak. Oh iya. Tentang itu Pak. Iya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Iya. Memang benar ada satu peristiwa atau kasus di Balapan, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, terkait dengan satu orang yang diduga oleh masyarakat sakit COVID-19. Nah, untuk itu kami jelaskan kronologinya sehingga kita harapkan masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami hingga jelas duduk perkaranya sebagai berikut. Ada seorang pekerja bengkel ya di Kabupaten Blitar. Dia adalah warga di Balapan atau Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, bersama istrinya. Ya, berdua tinggal di Balapan sana, Turi, Sukorejo, Kota Blitar. Si suami pekerja ini setiap hari berangkat pulang. Pergi pulang jadi pagi berangkat ke tempat kerja. Dari Kota Blitar keluar kota begitu ke wilayah Kabupaten Blitar. Gitu, iya. Untuk bekerja di sebuah bengkel. Berada di kabupaten lain ya, di kabupaten di Kabupaten Tulungagung ya, yang berbatasan dengan Kota Blitar. Kemudian si suami 8 hari yang lalu dia menderita demam, panas, disertai batuk, mual. Selanjutnya kemarin
tanggal 28 hari Selasa, dia periksa ke rumah sakit swasta di Kota Blitar. Yeah. Dokter yang memeriksa menyarankan untuk tes rapid tentang tanda-tanda ke arah COVID-19. Hasilnya positif, hasil tesnya. Namun ini tidak jaminan bahwa itu COVID-19 ya. Yeah. Namun tanda-tanda yang mirip ke arah sana bisa. Akhirnya karena itu positif, oleh dokter yang memeriksa, dia dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo Kota Blitar. Di Rumah Sakit Umum Mardiwaluyo langsung diisolasi dan dilakukan pengambilan swab apus tenggorok pada hari ini tadi, dan rencananya besok pagi juga akan dilakukan pengambilan apus atau swab tenggorokannya, sehingga perlu 2 kali pengambilan untuk dikirim ke Surabaya besok pagi. Status orang ini adalah PDP, pasien dalam pengawasan, karena orangnya sudah sakit, sehingga masuk ke ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo Kota Blitar. Iya. Selanjutnya si istri ini mengalami keluhan nyeri tenggorokan. Ada di rumah nyeri tenggorokan, kemudian ada demam, ada batuk. Iya. Ikut diperiksa tadi pagi oleh petugas kesehatan. Iya. Rapid test, hasilnya negatif. Nah, si istri ini statusnya adalah ODP, orang dalam pemantauan. Iya. Nah, dia diwajibkan untuk isolasi mandiri di rumah. Iya. Karena sakitnya juga masih ringan. Rencananya distatuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Namun ada penolakan warga. Gitu ya Pak ya. Nah, karena warga menolak, takutan ya Pak ya. Iya, dikhawatirkan itu adalah COVID-19. Akhirnya si istri ini dibawa oleh petugas ke rumah karantina, dititipkan di karantina. Walaupun karantina sebetulnya statusnya adalah untuk membatasi, mengisolasi ODR, ya, orang dalam risiko yang sehat. Sehingga ODP seperti ini tidak boleh ditempatkan di karantina. Sebenarnya di rumah saja sudah cukup ya Pak ya. Harusnya di rumah. Tapi berhubung ada masyarakat menolak, maka dititipkan di sana, diisolasi tersendiri hingga persoalan di masyarakat bisa diselesaikan. Nah, tadi pagi hingga siang hari peristiwa penolakan ini dicoba diselesaikan oleh Dinas Kesehatan bersama Puskesmas, bersama kecamatan, dan bersama Bapak RW, RT, serta tokoh masyarakat, serta masyarakat sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah bisa menerima mereka semuanya. Oh begitu, berarti sudah kembali lagi ke masih dalam proses ya Pak ya? Bisa menerima dengan syarat. Oh ini ada syarat. Iya. Yaitu ODP ini si istri harus patuh berada di rumah. Tidak boleh keluar, melanggar, tidak boleh tidak patuh. Jadi disiplin tinggi untuk isolasi mandiri di rumah dengan diawasi oleh warga sekitar. Untuk yang membantu keperluannya dia dipantau. Jadi Puskesmas bersama relawan merencanakan tindak lanjut pemantauan. Relawan akan memantau dan membantu sewaktu-waktu dia memerlukan bantuan, misalnya beli sembako, keperluan sehari-hari. Jadi ada kurir disediakan oleh kesehatan, yaitu relawan. Jadi nggak sampai keluar ya Pak ya, kebutuhannya soalnya sudah dipenuhi ya. Sambil menunggu hasil swab atau apus tenggorok sang suami yang berada di Mardiwaluyo. Mudah-mudahan tidak positif. Nah demikian, termasuk si ibu ini, si istrinya juga demikian
mudah-mudahan bersedia disiplin 14 hari. Demikian Mbak Danti. Ya, semoga